Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Andian Darmis selaku dosen pengampu mata kuliah praktik pembelajaran baik. Dan saya banggakan teman-teman sekalian yang telah hadir di ruangan micro teaching ini. Baik, perkenalkan nama saya Salu dengan NIM 2211230. Baik, di sini saya akan mempraktikkan ngajar nilai untuk nilai UAS pada hari ini. Baik, saya ulang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Sehat semuanya? Ya. Semangat? Ya, harus lebih semangat lagi ya. Ya. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Jadi Bu. Selalu Bu. Kayaknya banyak yang tidak hadir. Baik, karena waktunya dikit. Baik, nanti untuk ketua kelas silakan ditulis ya nama teman-temannya tidak hadir dan beserta alasannya. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kepada Sonia silakan dipimpin doanya. Baik, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Baik, silakan anak-anak periksa di sekitarnya. Kalau ada sampah-sampah silakan dibuang ya, atau simpan dulu di tasnya, nanti simpan nanti buang ke tempat sampah. Baik, anak-anak. Baik, Ibu ingin bertanya. Pembelajaran kita sebelumnya itu apa ya? Tercela Bu. Sikat? Iya. Sikat tercela itu ada apa saja? Dengki, sombong, lagi bohong, ghibah, dendam, banyak ya? Semua sikap yang buruk itu termasuk ke dalam sikap Tercela. Baik, Ibu ingin bertanya, Ikrimah, iri itu gimana ya? Tidak senang melihat orang lain. Ya, kalau bohong itu gimana Putri? Dia tidak berkata dengan sebenarnya. Baik, benar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Peserta didik mampu memahami arti dari pengertian dari amanah dan jujur. Peserta didik mampu menerapkan sikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita mulai ke materi kita pada pagi hari ini. Untuk anak-anak harap tenang, diam. Silakan diperhatikan di depannya. Ya, baik, langsung saja ke materinya, yaitu menjadi pribadi berintegrasi dengan sifat amanah dan jujur. Nah, mungkin anak-anak tidak asing lagi dengan kata amanah dan jujur ya. Nah, ada yang tahu apa itu amanah? Dapat dipercaya. Ada jujur? Tidak akan sesuai dengan manfaat. Langsung saja. Amanah. Amanah yaitu sifat yang menunjukkan seorang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam menjaga atau melaksanakan sesuatu yang dipercayakan. Nah, ini juga termasuk kayak menjaga barang, menjaga rahasia atau melaksanakan tugas dengan baik. Nah, jadi anak-anak, amanah ini adalah yaitu sifat seseorang yang dapat dipercaya dan tanggung jawab. Sifat ada yang tahu contoh amanah itu apa? Gimana? Saya Bu. Iya, baik. Misalnya gini. Misalnya ibu menitipkan sepatu buat saya, kata ibu, sepatu ini tolong berikan ke bunga ya. Iya. Nah terus nanti pas bunganya, karena bunganya pas nggak ada di rumah, nah terus nanti pas bunganya datang saya antar ke rumahnya, berarti saya amanah menyampaikan sesuai dengan perintah ibu. Baik, benar, tepuk tangan. Baik, jadi itu tadi ya contohnya dari amanah. Jika teman kita menitip barang, maka kita harus menyampaikan sesuatu barang tersebut dengan baik.
sampai tujuannya. Baik, selanjutnya itu jujur. Nah, jujur yaitu sikap sesuai antara perkataan dan perbuatan dengan tidak berbohong atau menipu. Nah, ini juga berarti berkata dan bertindak dengan benar sesuai dengan kebenaran. Nah, jadi jujur ini adalah kita harus berkata benar. Misalnya kita mendapatkan informasi, maka kita menyampaikan kepada seorang harus sesuai dengan informasi dari awal tadi, tidak boleh dilebih-lebihkan. Dan juga itu termasuk informasi yang apa? Yang hoax, ya. Jadi kita harus menyampaikan informasi tersebut sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari sebelumnya itu. Baik, paham anak-anak tentang amanah dan jujur? Baik. Selanjutnya macam-macam amanah. Nah, ada berapa yang di macam-macam amanah? Ada 3. Nur Laila, apa saja? Amanah kepada Allah, kepada manusia, sesama manusia, dan amanah kepada diri sendiri. Baik, amanah itu ada 3. Yang pertama apa? Amanah pada Allah. Yang kedua? Amanah pada manusia. Yang ketiga? Amanah kepada diri sendiri. Baik, amanah kepada Allah yaitu meliputi segala kewajiban dan larangannya telah ditetapkan olehnya. Nah, jadi amanah kepada Allah itu gimana? Gini, kita harus mematuhi peraturan dari Allah, tidak boleh melanggar larangannya. Kayak seperti sholat, berpuasa, itu sifatnya apa? Wajib. Yang kedua ada amanah kepada sesama manusia. Nah, amanah kepada sesama manusia tadi yang seperti dicontohkan oleh Ananda Kiki, kayak kita menitipkan barang. Nah, kalau untuk terakhir amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri itu gimana? Amanah kepada diri sendiri itu kayak kita menjaga diri kita itu dari perbuatan yang buruk, dari sikap yang tercela. Seperti kita tidak boleh berbohong, membuat curang, kayak seperti menyontek ketika bulanan. Ada yang ingin ditanyakan tentang macam-macam amanah? Tidak, Bu. Tidak, kita lanjutkan ya anak. Nah, selanjutnya cara berperilaku amanah dan jujur. Nah, untuk berperilaku amanah penting untuk selalu menepati janji, menjaga rahasia, bertanggung jawab dalam pekerjaan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Nah, ketika kita mendapatkan pekerjaan gitu, misalnya kita diamanahkan sebagai ketua dan kita memimpin anggota kita. Nah, karena atasan kita itu percaya kepada kita, kita dijadikan ketua, jadi kita itu harus amanah terhadap perintah-perintah yang ada. Tidak boleh menyalahgunakan pangkat kita sebagai ketua. Baik, yang kedua berperilaku jujur. Nah, penting untuk selalu menyampaikan kebenaran, mengakui kesalahan, dan menghindari bohong. Karena kejujuran akan membangun kepercayaan dan menghindari masalah di masa depan. Nah, jadi berperilaku jujur itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh sikap amanah dan jujur. Pertama, nah ini adalah ibadah adalah amanah. Nah, ibadah adalah amanah tadi. Macam-macam amanah kepada siapa? Pada Allah. Jujur dalam ujian sekolah itu sikap jujur. Amanah berupa barang. Kayak tadi kita menyampaikan barang harus dengan amanah. Yang terakhir apa? Jujur dalam menyampaikan informasi. Nah, gini misalnya, contohnya kita berkelahi dengan teman di kelas. Padahal kita itu yang jahil kepada teman kita, tetapi datang ke rumah itu kita ngadu kepada orang tua kita, dia yang salah. Nyatanya kita yang salah. Jadi itu termasuk dalam bohong, tidak jujur. Iya, benar. Baik, di sini ada ayat yang menjelaskan tentang sikap amanah dan jujur. Baik, Ibu minta kepada Ananda Diandra Arya Sadewa untuk membacakan surah An-Nisa ayat 58 ini. Baik, yang lain silakan didengar ya.
بها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Baik, terima kasih kepada Ananda Yandra. Tapi tadi mohon maaf tadi ada sedikit salah ya. Nanti diperbaiki lagi ya di rumahnya ya nak ya. Amanati bukan amu nanti ya. Di sini yang tadi salah. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi di sini ayat ini menjelaskan sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, dan juga sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. An-Nisa ayat 58. Yang terakhir yaitu hikmah sikap amanah dan jujur bagi masa depan. Nah, di sini materi kita tadi ada hikmahnya yang mencakup tentang amanah dan jujur. Nah, baik, sikap amanah dan jujur sangatlah penting bagi masa depan generasi muda. Kedua sikap ini akan membentuk karakter yang kuat, membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Generasi muda yang amanah dan jujur akan memiliki integritas, tanggung jawab dan reputasi yang baik, yang akan menjadi fondasi kesuksesan mereka di masa depan. Nah, jadi sikap amanah dan jujur itu sangat penting untuk kita di masa depan. Nah, jika kita tidak amanah, tidak jujur, maka akan menimbulkan mudarat yang buruk. Kita dijauhi teman, tidak ada yang ingin berteman dengan kita, orang tidak percaya lagi dengan kita, tidak mau lagi menitipkan sesuatu lagi dengan kita, gitu ya. Ya, paham anak-anak? Baik. Jadi kesimpulannya yaitu amanah dan jujur adalah sifat terpuji yang harus dimiliki setiap muslim. Dan juga kita harus melatih sejak dini dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap amanah dan jujur. Baik, anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran kita di sini, anak-anak semuanya ada pertanyaan? Apakah kalian sudah mengerti dengan pembelajaran pada hari ini? Baik, kalau sudah, Ibu ingin satu orang yang menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu maunya Faisal Dewansa. Silakan simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang jujur dan amanah. Ya, pada intinya kita sebagai manusia harus berbuat jujur dan amanah agar kita bisa dapat dipercaya oleh orang lain. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, Restu. Macam-macam amanah itu ada berapa, Restu? Ada 2, Bu. Oh, 3 ya. Ya, apa saja? Amanah kepada Allah, amanah kepada manusia, dan amanah kepada diri sendiri. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, di sini Ibu akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Baik, yang kelompok pertama ini pengertian tentang jujur, pengertian tentang amanah. Ini macam-macam amanah tadi dan jelaskan apa ya. Misalnya amanah kepada Allah itu apa. Yang terakhir ini contoh dari sikap jujur dan amanah. Ya, paham pertanyaannya? Baik, Ibu kasih waktu 1 menit ya untuk berdiskusi. Ayo diskusi. Ya. Udah? Siapa yang maju dulu? Iya, silakan. Siapa perwakilannya? Oh, enggak perlu ya. Ayo Sani, ayo Nabil. Iya, Nabil, Bu. Nabil memang.
Pengertian apa ya? Amanah. Oke, baiklah, saya dari kelompok berdua akan menjelaskan pengertian amanah. Pengertian amanah adalah sifat yang menunjukkan seseorang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam menjaga atau melaksanakan sesuatu yang dipercayakan. Ini termasuk menjaga barang, rahasia, atau melaksanakan tugas dengan baik. Mungkin itu saja, Bu. Baik, ya untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok 1 silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu pengertian jujur. Jujur adalah berkata benar, tidak dibuat-buat, baik perilaku ataupun perkataannya. Dia plus untuk kelompok 1. Baik, kelompok 3 silakan. Ya, Ustaz, silakan. Macam-macam amanah dan pengertiannya juga ya. Ya, silakan. Langsung Bapak. Macam-macam amanah. Macam mana? Amanah pada Allah. Ya, contohnya. Contohnya disuruh sholat, tapi dia memangnya Bukan, sikap kita amanah itu kepada Allah itu gimana? ya misalkan kita disuruh, ya bagi saya itu kalau kita disuruh sholat tapi kita nggak sholat, ya itu amanah, tidak benar. Iya, iya. Yang selanjutnya Amanah pada orang tua, kepada diri. kepada diri sendiri. Iya. Misalkan untuk selalu membersihkan diri, Iya. selalu mandi tapi kita nggak mandi. Terakhir amanah kepada manusia itu gimana? Kalau manusia misalkan saya minta tolong jagain barang ini, tapi dia nggak dijagain malah dibiarin. Siapa kepada tiga? Terima kasih ya. Baik, yang terakhir kelompok 4, yaitu contoh dari sikap jujur dan amanah. Silakan perwakilannya, Mas Mulyadi. Ayo. Baik, di sini saya akan Yang lain dengar. amanah dan jujur, yaitu amanah berupa barang, misalnya dititipkan barang, kita itu harus mengembalikannya kepada yang kita pinjam. Udah. Jujur, contoh jujur. Oh, jujur dalam ujian sekolah, misalnya tidak mencontek. Baik. Yang kelas mungkin anak-anak sekalian sudah mengerti tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti silakan diulangi lagi anak-anak di rumah. Belajar lagi ya. Ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman anak-anak semuanya. Ibu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ibu ucapkan mohon maaf kepada teman-teman anak-anak semua apabila ada kurang penyampaian ibu kepada kalian. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang sukses di masa depan, menjadi pribadi yang baik di masa depan. Silakan untuk Sonia dipimpin doanya. Berdoa sebelum kita mengakhiri ini doa mulai. Berdoa selesai. Ibu undur diri.